Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati orang tua kita bersama, Abah Haji Ismail, dan pula juga yang kami hormati pada guru kita bersama, Ustaz Zainal Abidin, dan seluruhnya para hadirin yang hadir di dalam majlis sholawat Riyadhil Mustafa ini, yang kami hormati, yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa takdim kami. Alhamdulillah, pada malam ini mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita oleh Allah telah diberi hidayah, nikmat, kekuatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh dalam rahmatnya. Amin Allahumma amin. Selawat serta salam marilah kita junjungkan kehadirat ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkat beliau Allah kita terbebas dari alam kegelapan menuju alam terang menerang, yakni adanya Islam wal iman. Dalam majelis sholawat ini kita bukan hanya diajarkan untuk membaca ratib, membaca wirid, membaca sholawat. Ini semuanya adalah hal-hal yang sangat baik. Tapi di antara itu adalah kita diajarkan dalam majelis ini untuk menyambung tali silaturahmi antar sesama manusia yang jauh bisa berkumpul di tempat ini, yang awalnya kita tidak mengenal mereka satu antara lain, kita bisa mengenal berada mereka. Alhamdulillah, di majelis ini kita banyak mendapatkan suatu pelajaran. Salah satunya kita bisa mengikat tali silaturahmi. Karena kenapa? Karena ketika seseorang itu menyambung, bertambah eratnya tali silaturahmi antara sesama muslim, insya Allah semua hajatnya, semua keinginannya, semua masalah yang dihadapinya insya Allah akan teratasi. Karena ada satu riwayat hadis Rasulullah SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis dari oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, sahabat Abi Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yaqulu, Rasulullah pernah berkata, man sarahul ayyub satalahu fi rizki, barang siapa yang menyambung, yang mengikat tali silaturahmi antara sesama umat muslim, antara keluarga baik maupun tetangga, insya Allah akan diperluaskan, akan dijembarkan rizkinya oleh Allah. Jadi semuanya ini orang yang mau mengikat, menyambung terus tali silaturahminya, insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Yang awalnya kesusahan, yang awalnya melarat, gimana ini kok usaha saya kadang susah. Nah ini Allah udah kasih jalan,
kita introspeksi diri. Gimana hubungan antara kita keluarga? Apakah baik di dalam tali silaturahmi apa bagaimana? Ternyata ketika ada kebocoran dari tali silaturahmi, kita renggang dengan sesama saudara, kita renggang sesama tetangga, kita renggang sesama umat muslim. Hati-hati. Makanya ini diajarkan oleh Rasulullah. Kita udah dikasih tahu oleh Rasulullah bahwasanya sambung itu tali silaturahmi. Ayo jaga baik-baik, jaga erat-erat tali silaturahmi, apalagi sama saudara. Jangan ada perpecahan di antara saudara. Karena ini yang akan menjadikan kita insya Allah selamat di dunia wal akhirah, insya Allah. Dan juga wa'an yunsa'alahu fi athari fal wa'an yunsa'alahu fi athari, dan barang siapa yang mau, yang menjaga mengikat tali silaturahmi, insya Allah oleh Allah nanti umurnya akan dipanjangkan Allah. Makanya alhamdulillah pada malam kali ini majelis kita berkumpul di sini bersilaturahmi, yang jauh kumpul di sini semuanya. Insya Allah semoga semuanya apa-apa yang menjadi hajat, apa-apa yang menjadi keinginan kita semuanya, insya Allah semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita berkumpulnya di sini dengan suatu acara yang baik, di dalamnya ada ratib, di dalamnya ada maulid, apalagi menceritakan sejarah Rasulullah. Kita bersolawat kepada Nabi. Karena semua ini yang kita rasakan ini semuanya kembali kepada Rasulullah SAW. Semuanya alam diciptakan karena siapa? Kita ada seperti ini karena siapa? Semuanya kembali kepada Rasulullah. Kalau kita baik, kita bagus kepada Rasulullah, insya Allah nggak ada yang nggak enak. Maka dari itu falyasul rahimahu, maka dari itu kita ikat kembali, kita eratkan kembali tali silaturahmi kita kepada antar sesama muslim, antar sesama saudara, antar sesama tetangga. Jangan ada sampai perpecahan, sampai ada renggang antara sesama. Ya mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon ketika kita baca sholawat, ketika kita mahlul qiyam, kita baca ya Nabi salam alaika, dan kita baca tala'al badru alaina, hati dan pikiran kita tidak membayangkan kepada Nabi Muhammad. Pasti kita akan bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau orang-orang soleh itu kalau sudah nyambut Nabi, lain seperti kita mungkin karena dosa-dosa kita, ya maksiat kita tuh lebih banyak daripada taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang soleh beda. Ketika mereka menghadirkan dirinya, lalu di situ ada pembacaan rangkaian acara sholawat yang mana itu mahalul qiyam, mereka punya rasa beda, lain dengan kita. Mereka punya rasa, punya hal itu beda seperti kita. Makanya mereka sangat senang kalau sudah ya Nabi salam alaika, itu mereka beda rasanya, udah senang, saking senangnya. Karena sekalipun mata tidak bisa melihat, hati tidak bisa merasakan, mereka punya rasa bangga. Saya masih dipilih, ditakdirkan oleh Allah untuk sama-sama hadir di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah mau lepas, jangan pernah mau ditinggal sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kisah, dulu sahabat itu selalu ikut Nabi Muhammad perang. Dan satu ketika setiap perang ini Rasulullah kalau perang ini enggak cuma kayak kita mau pergi ke Madura, enggak, sibuk segala macam, nyawa taruhannya di Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad ingin melakukan perang dengan para sahabat, itu Nabi Muhammad selalu menyampaikan, ingat, setiap bagian sisa daripada rampasan perang, harta rampasan perang itu dikhususkan untuk orang-orang muhajirin, orang-orang yang
yang lemah, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat buat dagang, usaha dan sebagainya. Maka perang Nabi Muhammad, setiap selesai perang itu kan ketinggalan banyak sisa-sisa perang yang ditinggalin sama orang kafir. Entah itu kambingnya, entah itu hartanya, emasnya, dan lain sebagainya. Barang-barang berharga itu ditinggal sama orang-orang kafir ketika mereka kalah. Lalu diambil oleh umat muslim, oleh Nabi besar Muhammad beserta pasukan, lalu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang lemah. Nah, setiap habis perang selalu begitu. Sedangkan Nabi Muhammad ini tinggal di kota Madinah. Nah, di kota Madinah ini sahabat Nabi, umat muslim di Madinah disebut kaum Ansar. Kaum Ansar. Kalau lebih gampangnya pribumi. Nah, ketika itu setiap habis perang yang pribumi itu pada dikasih sama Nabi Muhammad harta rampasan dari perang itu. Nah, satu saat Nabi Muhammad ditanya sama penduduk setempat, sama pribumi, sama sahabat Nabi, kaum Ansar, ya Rasulullah, kami ini sama seperti mereka, kami juga butuh ya Rasulullah. Setiap perang kita perang bareng-bareng, tapi kok mereka aja yang dikasih, kok kita enggak. Mereka bawa kambing pulang, bawa sapi, bawa onta, bawa harta rampasan, harta benda. Emas mereka kasih, mereka bawa, kau kasih ya Rasulullah. Tapi kami nggak pernah kau kasih apa-apa ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, kami pun butuh. Apa jawab Nabi Muhammad? Ya ma'syaral ansar, amman nasu yarji'una ila buyutihim bisyati wal mal fa'annakum tarji'una ila buyutikum bi Rasulillah. Nabi kasih jawaban kepada sahabatnya yang disebut kaum Ansor ataupun penduduk setempat di kota Madinah, rakyat Madinah, umat di Madinah. Wahai kaum Ansor, sungguh mereka sahabat-sahabat kita pulang membawa harta, bawa kambing, bawa sapi, bawa emas, bawa ini, bawa benda ini, bawa barang-barang berharga, bawa uang, bawa kedudukan, bawa segala-galanya yang nikmat, yang baik. Tapi kata Nabi Muhammad, sedangkan kalian gak pernah aku kasih. Apa kata Nabi Muhammad? Fa'annakum tarji'una ila buyutikum bi Rasulillah. Mereka biarkan mereka pulang dengan harta rampasan perang, tapi aku selalu ikut perang dan kalian pulang ke rumah kalian bersama diriku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu kaum Ansor tidak pernah meminta harta, meminta jabatan, meminta kedudukan, meminta yang enak-enak. Melainkan setiap habis perang mereka selalu ingin pulang bareng bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi nggak bisa ditukar dengan yang lainnya oleh mereka. Itu para sahabat yang hidup di zaman Nabi. Para sahabat yang hidup di zaman Nabi. Nah, kita yang dapat predikat dari Nabi, dianggap oleh Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita sadar, kita sama-sama perbaiki diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat kita, syariat kita, salat kita bagaimana? Ngaku umat Nabi tapi nggak sholat. Pengen dapat syafaat, dari mana syafaatnya? Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, saya sholatnya bolong-bolong, kata Rabi'atul Adawiyah. Sholat saya bolong-bolong ya Rasulullah, saya nggak pernah sedekah ya Rasulullah. Tapi saya pengen selamat, pengen masuk surga ya Rasulullah. Bantu tolongin nanti ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Iya, saya bantu. Sambil bisik-bisik dekat telinga Rabi'atul Adawiyah. Nabi bisik-bisik dekat telinga Rabi'atul Adawiyah. Inni ala sajidi. Iya itu dong itu. Keng tolong aking kok biksu itu dah biksu ya. Minimal kalau kita sudah menjalankan syariat Nabi, kita sudah melakukan sholat sekalipun nggak diterima oleh Allah, nanti ada pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat kita rusak, tapi kita punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad akan menolong kita. Nabi yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berani sujud ketika semua makhluk tidak ada yang berani laporan kepada Allah, hanya Nabi Muhammad. Naik ke atas langit, Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah tanpa ada rasa malu, Masih minta, masih mohon kepada Allah.
masih tunduk sujud di hadapan Allah padahal sudah tidak ada penyembahan ketika itu. Maka Allah tanya kepada Nabi Muhammad, Allah perintah kepada Nabi Muhammad, ya Habibi, fas'al tuqta wa kul yusma fasfatu syafa. Wahai kekasihku Muhammad, kenapa ente sampai naik ke langit, ente minta bantuan lagi sama aneh, kata Allah. Apa yang ente mau? Kalau ente mau misalkan minta sesuatu, ngomong. Sampai kata Allah, kalau ente mau nolongin orang-orang yang pengen ente tolong, fasfatu syafa, ente kasih syafaat, ente kasih pertolongan. Nah ketika itu Nabi Muhammad dapat syafaatul ujmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat syafaat pertolongan yang nggak dipegang, nggak ditemuin, nggak dikasih kepada makhluk yang kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu kita akan ada di dalam barisan rombongan orang-orang yang selalu mengharapkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang terus, jangan sampai lepas, jangan sampai kita apalagi lalai kepada Nabi Muhammad. Minimal ketika kita rajin baca salawat itu akan menjadi guru pembimbing bagi kita untuk selalu bisa taat kepada Allah. Agar kita bisa rajin, kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bohong orang ngaku baca salawat tapi nggak salat. Bohong berarti nggak salawat. Bohong orang ahli sedekah, orang yang nggak sedekah atau ahli sedekah tapi nggak salawat sama Nabi Muhammad, pasti mereka salawat kepada Rasulullah. Karena orang yang selalu baca salawat pasti pengen dekat sama Allah, pengen bagus sama Allah. Makanya ada syair, bagus aku dekat Allah selalu, tambah bagus hubungannya sama Allah. Kalau ada orang ngaku baca salawat tapi hubungannya jauh sama Allah, bohong berarti salawatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita, tetangga kita, kampung kita semuanya, berkah salawat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu jaga, Allah lindungi kita semuanya dari mara bahaya, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, Allah tanamkan kepada kita, anak cucu, keluarga, keturunan kita semuanya dalam hati kita untuk selalu permanen cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir umur kita, sampai ajal kita, sehingga kita pulang, kita meninggal dalam keadaan membawa cinta kepada Nabi besar Muhammad, cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang saleh, cinta kepada para aulia, sehingga kita mati dan meninggal dalam husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan banyak manfaatnya, barakah daripada ratib maulid salawat. Mudah-mudahan niat kita, hajat-hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tuh ya Maulana ya Ma'bullah Muhammad Muhammad wa sallim tabaraka wa kulli shay'in shay'in rasulillah ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka diyana wa badana wa rubuna wa amwalana wa ahlana wa jama'atana fasawwabna sirrina. Allahumma wazna wa yawfikana bi kamalika wa imanika wa yajib wa jiwari min kulli shaytanin marid wa jabbarin anid wa ja'alna zimaki min sharri kulli sharrin kada kulli shay'in qadir. Allahumma jamilna wa yawfisiha wa salama wal afiyah wal mu'afadata muhakkikna wa yawfis taqwa wal istiqamah wa ajla min ujibatina dama fil hal wal mal innaka sami'un du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا ومن معنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وطول عمرنا وصح أجسادنا وصح كل شأننا ونور قلوبنا بنور هدايتك ونور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة.
Alhamdulillah. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan